nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita selaku hambanya yang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan siang tadi kita sama-sama telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Tidak terasa pada hari ini kita sudah berada di 10 Ramadan. Kemudian selawat dari salam kiranya selalu Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, saudara, ibu-ibu, jamaah sholat isya yang kami hormati, kami laporkan keadaan keuangan Masjid Baitul Alam selama bulan suci Ramadan, yaitu 1 pekan terakhir. Hari ini 1 April 2023 Miladiah bertepatan dengan 10 Ramadan 1444 Hijriah, antara lain sebagai berikut. Saldo akhir tanggal 25 Maret 2023 Rp2.060.000. Kemudian kita terima melalui infak kotak amal dari Bapak Ibu sekalian selama 1 pekan sebesar Rp3.485.000. Uang masuk sebesar Rp5.545.000. Sedangkan pengeluaran dikeluarkan oleh seksi peribadatan dan sekretariat sebesar Rp1.006.000. Dari uang masuk sebesar Rp5.545.000 dikurangi dengan pengeluaran Rp1.006.000, saldo sampai dengan detik ini Rp4.539.000. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, laporan keuangan. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus di Masjid Baitul Alam. Hadir bersama kita pada malam hari ini Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Rodi Wijaya, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, sama Ibu DWA. Nah, sekaligus Pak Wo, kami nunjuk tahu inilah kondisi Masjid Baitul Alam. Kami ini sebenarnya tidak pengen lagi Pak Wo, di depan-depannya ada kipas angin apa. Minggu kemarin sudah disampaikan kepada jemaah, kita paling tidak minimal perlu AC split yang 1 PK seperti yang ada, itu minimal 6 unit. Kemudian kita mau bikin pintu geser karena masjid ini nantinya full AC, rasanya tidak relevan lagi kalau pakai pintu yang buka tutup tadi. Nunjuk tahu baik itu Pak Wo, ayo ya, yuk ajak Pak Ketua Umum pertimbangan. Yang penting kita orang nunjuk tahu. Kalau tidak nunjuk tahu, tidak tahu lagi. Nah, kamu tidak nunjuk tahu. Nah, itu yang penting Pak Ketua Allah tahu. Kami yakin insya Allah doa-doa kita di bulan Ramadan ini diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami yakin Pak Ketua ini rekan kami, pernah satu profesi dulu. Kemudian untuk mengisi kultum kita pada malam hari ini, yang terhormat Bapak Dr. Haji Azhari Main. Kami kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, kebersamaannya, kepeduliannya, dan Bapak Ibu Saudara masih setia bersama kami. Nah, langsung dapat DP. Kan doa kita langsung dijabah, langsung dapat DP. Atas nama pengurus dan jamaah mengaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau
Bapak Haji Rodi Wijaya Sarjana Ekonomi Universitas Main. Mudah-mudahan ini akan menjadi barokah, menjadi amal jariah bagi Pak Bo. Kami kira itu saja. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama manjatkan puja, puji, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di bulan suci Ramadan. Dan kita yakin yang hadir pada malam hari ini pasti melaksanakan ibadah puasa di siang hari. Sholawat, teriring salam, mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang selalu dibawa oleh khotib takala Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan kamu jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, jangan nian kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Sebab Bapak Ibu hadirin, mati itu na'udzubillah, sakitnya sakratul maut itu sangat luar biasa. Nabi Idris ditanya, dia datang tamu, datangan malaikat, ditanya bagaimana sakitnya sakratul maut. Bagaikan domba yang masih hidup kemudian dikuliti, 1000 kali lipat itu sakitnya sakratul maut. Maka jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapakah orang yang pintar itu? Ya, siapakah orang yang pintar? Rasulullah ditanya oleh sahabat, siapa orang yang pintar itu? Siapa orang yang cerdas itu? Kata Rasul, orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat kematian dan kemudian dia membekali dirinya, sehingga waktu mati, dia mati dalam keadaan siap, husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin. Nah hadirin yang kami cintai, yang kami muliakan, Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan kepada kita, hendaknya kita selalu berada dalam paling tidak 3 keadaan. Jadi kalau kita berada dalam 3 keadaan ini, yakin husnul khotimah. Yakin husnul khotimah, tidak terasa kita tuh, dicabut nyawa tuh. Kalau kita mati husnul khotimah tidak terasa. Jadi waktu kita nak sakratul maut, Bapak Ibu, rombongan malaikat itu datang. Kalau kita nih orang-orang yang beriman, orang-orang muslim datang, kejingoan dengan pakaian yang demikian indah, senang kita nyingoknya. Datang malaikat maut dekat kita. Assalamualaikum Pak Zamhari. Nah, negor ya, assalamualaikum dulu. Aku dapat tugas nak nyabut nyawa kamu. Kalau diizinkan, aku cabut. Olajulah kalau perintah Allah. Salam dulu dia. Waktu dicabut tidak terasa gitu ya. Ini tadi. Tapi lain kalau kita tidak husnul khotimah. Nah, keadaan yang pertama kata Syekh Abdul Qadir Jailani adalah
kita selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita selalu dalam keadaan taat kepada Allah? Jadi kalau kita dalam keadaan taat, nak mati hari ini, nak mati besok, nak mati lusa, terserah. Dalam keadaan taat. Apalagi kita mati di bulan suci Ramadan ini, insya Allah husnul khotimah gitu. Nah ini tadi, mati dalam keadaan taat kepada Allah. Kita jago nian, selalu kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dang sujud, mati dang sedekah, mati dang berbuat baik, ya. Nah ini kita jago taat. Sebab Bapak Ibu hadirin, kenapa kita perlu jago? Kita tidak tahu mati kita. Bisa baik kita dang sholat ini kaget, dang sujud, tidak bangun lagi. Ada seperti kiai pimpinan pondok pesantren Darul Qolam, Kiai Rifai, sedang sujud, tidak bangun lagi, langsung meninggal dunia. Ya, alhamdulillah. Ini tadi, tidak tahu kita, mungkin keluar ini kita mati. Ya, kapan kita mati tidak tahu. Maka kita jago ini, selalu siap kita. Yang pertama, kita selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kita jaga bahwa kita itu yang kedua, kalau tidak dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan berusaha untuk berjuang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sedang berjuang gitu, sedang berusaha. Selama ini maksiat, sedang berusaha untuk keluar dari kemaksiatan. Kalau mati sedang demikian, insya Allah juga kita husnul khotimah, sedang berjuang meninggalkan maksiat. Yang takut ini sedang maksiat mati, Bapak Ibu. Sebab Bapak Ibu mau ibadah dari kecil, mau ibadah lah remaja, mau ibadah lah tua, yang menentukan itu detik-detik kematian itu. Apakah kita berakhir dengan husnul khotimah? Apakah kita berakhir dengan husnul khotimah? Di sini titik menentukan kita itu. Jangan merasa di atas angin kita yang dari kecil ibadah terus, ya tahu-tahu kita kaget tergoda berjudi dan berjudi mati, suul khotimah itu. Nah, ini tadi. Maka yang kedua, selalu kita dalam keadaan berusaha keras untuk berjuang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, selalu dalam keadaan ridho dengan qada dan qadar Allah. Baik itu takdir Allah yang berupa nikmat ataupun musibah. Sebab kedua-duanya ini tidak bisa terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terjadi, nikmat musibah, senang dan susah, mudah dan sulit, itu dengan izin Allah, tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang baru ada masalah dikit dengan bini lah curhat dengan segala wong. Cak kita lah yang paling susah. Medsos ada ini. Dan masalah dengan anak dikit curhat segala wong. Ini Bapak Ibu hadirin, mengadukan masalah kita kepada manusia itu sama dengan mengadukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu tidak adil. Jadi kalau kita menyampaikan, karena terjadi itu dengan izin Allah, biiznillah, dengan takdir Allah. Maka tak kala kita menyampaikan medsos, menyampaikan kepada manusia kesusahan kita, kesulitan kita, sementara itu terjadi tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, sama dengan kita melaporkan kepada manusia Allah tidak adil, memprotes Allah Subhanahu wa taala, maka dosa Bapak Ibu hadirin. Kau nak curhat, curhatlah dengan Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan apa yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, nikmat itu kita perlukan Bapak Ibu hadirin. Musibah juga kita perlukan. Nikmat itu memang nikmat, musibah juga sebenarnya nikmat sebenarnya. Maka orang-orang yang beriman yang ada cuma bahagia. Dalam keadaan mendapatkan rezeki dia bahagia, dalam sulit juga dia bahagia, karena kedua-duanya itu sebenarnya Allah menghadirkan kebaikan untuk kita. Ada nikmat, tentu kita tidak kuat kalau susah terus. Dikasih Allah nikmat. Ada musibah Bapak Ibu hadirin, kita sholat, alhamdulillah kalau kau sholat kita diterima. Kalau tidak diterima sholat kita nih, baca tidak ngerti segala macam. Tapi dengan musibah itu Bapak Ibu hadirin, kalau kita ridho, karena di dalam musibah ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab yang paling gampang, bab yang paling mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan musibah itulah Bapak Ibu hadirin. Cuma kita kadang-kadang ada nikmat kita tidak bersyukur, ada musibah kita berkeluh kesah. Jadi Allah tidak ada benarnya. Nah,
Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, tadi jangan mati kamu dalam keadaan muslim. Muslim itu apa? Islam itu apa? Biar kita paham. Sehingga kalau kita mati dalam keadaan Islam itu husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam itu masuk surga. Islam itu artinya berserah diri. Islam itu artinya kita menyerahkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bae maunya Allah Subhanahu wa taala kita nurut. Dak kate reserve, dak kate bantahan. Nah, itu arti Islam itu. Arti Islam yang lain apa? Islam itu selamat, Bapak Ibu hadirin. Selamat apanya? Selamat akalnya dari berpikir negatif, selamat matonya dari nyingok yang negatif, selamat telingonya dari mendengar yang negatif, selamat mulutnya dari hal yang negatif, tidak bohong, tidak memfitnah, tidak mencaci, tidak riba, dan tidak. Selamat tangannya dari ngembek hak wong lain, selamat tangannya dari memukul wong lain, selamat tangannya dari menulis yang negatif, selamat kakinya dari melangkah dari hal yang maksiat, selamat perutnya dari makan barang yang haram. Selamat batinnya, tidak iri, tidak dengki, tidak takabur, tidak ujub, tidak sombong, tidak riak. Nah, itu yang dimaksud Islam. Jadi kalau kita mengaku Islam, nah sudahkah kita Islam yang benar? Sebab jaminan Islam itu surga. Nah ini, jadi kita evaluasi. Jangan-jangan kita ini baru ngaku kita Islam. Yang dikatakan Islam seperti tadi, Bapak Ibu hadirin. Ini sebagai bahan evaluasi kita bersama. Saya kira demikian, karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.